Pada zaman sekarang, alat telekomunikasi tidak hanya digunakan untuk alat berkomunikasi saja, tapi digunakan sebagai lifestyle. Semakin mahal, semakin keren. Mungkin itu slogan yang digunakan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri lagi, ibarat sebuah makanan, saat ini gadget merupakan kebutuhan primer. Baik digunakan hanya sebagai penanda kasta kehidupan, ataupun benar-benar memanfaatkan teknologi informasinya. Yang mempergunakan teknologi informasi ini juga tidak mengenal batas usia, profesi, ataupun latar belakang kehidupan seseorang. Tua muda, tukang ojek sampai direktur, semua memakai teknologi informasi ini. Bahkan saat ini pun profesi ojek semakin dikenal karena adanya perusahaan ojek online. Tibalah kita di kota Yogyakarta. Yogyakarta, kota yang terkenal dengan banyak sebutannya ini, terutama pada pendidikan dan budayanya. Namun dari segi teknologi, tidak kalah. Letaknya sekitar 500 km dari kota Jakarta. Ketika kami menginjakan kaki di kota ini, terlihat polosan, keramahan, dan keluguan warga kota Yogyakarta. Itulah yang menyebabkan sebutan istimewa tidak hanya untuk kota Yogyakarta, tetapi juga untuk penduduknya. Suasana budaya, wisata, dan keramahan pun hadir menyambut kedatangan kami. Budaya di sana juga masih kental. Berkembangnya pembangunan kota Yogyakarta sejalan dengan majunya teknologi di kota ini. Berbicara mengenai teknologi, ada sebuah kampung di Yogyakarta yang sudah melek teknologi loh. Ini salah satu kemajuan teknologi di Yogyakarta. Kalau lebih lanjut, check it out. Ya, kampung cyber. Kampung yang sudah melek teknologi. Kampung cyber adalah sebuah perkampungan padat penduduk yang terletak di tengah kota Yogyakarta. Kampung ini terletak di RT 36 RW 09 Patehan Keraton Yogyakarta. Letak kampung cyber berdampingan dengan objek wisata pemandian Taman Sari. Taman Sari ini dulunya dipakai oleh putri keluarga Keraton Yogyakarta. Namun saat ini karena sudah tidak dipakai, maka dibuka sebagai tempat wisata. Inilah Bapak Antonius Sasongko atau biasa dipanggil Mas Koko. Beliau ketua RT sekaligus pencetus kampung cyber. Langsung kita tanya-tanya yuk. Oh iya. Memang di kampung sini, di Kampung Taman RT 36, sebagian warganya sudah terhubung dengan internet karena ada gerakan masyarakat dulu tahun 2008 untuk memajukan Kampung Taman. Tentang fasilitas ya Pak. Nah, fasilitas ini sebenarnya dari inisiatif warga atau dari difasilitasi dari pemerintah gitu ya? Untuk fasilitas sendiri di sini kita semua mengusahakan sendiri ya. Jadi berangkat dari kemauan warga, mereka dengan sadar membeli perangkat yang dibutuhkan untuk bisa mengakses internet itu. Jadi komputer dan yang lain-lain itu adalah hasil dari kemauan warga sendiri untuk membeli, dan ada sumbangan dari salah satu warga untuk digunakan komputer tersebut digunakan bersama di pos ronda. Jadi itu untuk awal mula dulu untuk pembelajaran warga supaya mengenal dan bisa mengenal lebih dekat internet itu apa. Yang pertama di sini kita mengenalkan internet
kita kenalkan di pos ronda itu tadi. Jadi pos ronda itu adalah tempat kita ubah menjadi tempat untuk belajar bersama dengan warga, karena kita pikir pos ronda itu setiap hari digunakan untuk ronda ya. Jadi tiap malam kita bisa bertemu di situ, bisa berinteraksi dengan warga, dan sedikit demi sedikit saya mengenalkan apa yang namanya komputer, apa yang namanya itu internet, seperti itu. Jadi dengan proses yang berjalan, ada fasilitas dari salah satu universitas di Jogja yang bisa meminjamkan tempat lab komputer untuk belajar, maka kita pinjam lab tersebut untuk memberi pelatihan kepada warga. Dari situ warga semakin tertarik, akhirnya mereka ingin lebih mengetahui apa itu internet. Dari pelatihan itu dibawa ke rumah, tiap hari kita berinteraksi, akhirnya kita berhasil mengenalkan sedikit demi sedikit kegunaan internet kepada warga. Seperti kali inilah masyarakat kampung Cyber mampu menikmati fasilitas internetnya. Jadi kalau di sini karakter warganya pengen belajar gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang baru, mereka sangat antusias untuk belajar. Terus punya modal yang kuat, kebersamaan sama gotong royong di sini masih kental. Jadi itu jadi ketika informasi atau apapun yang masuk ke sini, biasanya mereka bisa menyikapi dengan bijaksana gitu. Jadi ketika ada program internet ini, tidak banyak yang menentang, karena dari segi umur di sini hampir sama ya. Jadi rata-rata itu bapak-bapak muda yang masih bisa belajar dan berkembang itu, dan yang tua-tua itu nggak terlalu banyak. Jadi mereka ya istilahnya mengalah dalam artian tanda petik, karena mereka tidak tahu apa itu teknologi dan yang lain-lain. Jadi mereka hanya mengikuti dan berkembang. Bapak-bapak muda tersebut lebih banyak berperan di situ, dan akhirnya ya jadi program kampung seperti ini gitu. Mana itu Pak caranya Pak, cara membatasi anak-anak? Dari awal kita membentuk ini memang ada ya sedikit kekhawatiran seperti itu ya. Jadi kekhawatiran ketika anak-anak menggunakan internet itu nanti seperti apa. Tapi kita punya kesepakatan awal dulu. Jadi untuk pemakaian internet dan penggunaan di keluarga itu coba kita sepakati aturan yang ada di sini gitu. Jadi dari peletakan komputer, terus pemakaiannya itu kita sepakati bersama. Jadi peletakan komputer ada di depan ya, di ruangan depan yang akses pengawasannya lebih banyak ketika orang datang dan keluar itu kan lewat di ruang tengah gitu. Jadi tidak di kamar sendiri gitu. Jadi kebanyakan di sini komputer ada di depan. Itu salah satu kesepakatan. Untuk pemakaian tiap keluarga kita serahkan kepada keluarganya. Jadi umpamanya malam bapak, terus siangnya ibu, atau sore itu anak-anak. Itu kita serahkan ke warga, dan mereka kita sarankan untuk membimbing anak-anak dalam memakai itu gitu, memakai internet itu. Dan yang terbaru kita memakai saringan, jadi penyaring, filtering itu kan, untuk anak-anak. Ya sebenarnya bukan untuk anak-anak, untuk akses situs yang negatif gitu. Itu kita ada mikrotik. Di situ kita ban beberapa situs situs porno, situs judi, situs hasutan seperti itu, dan game online beberapa kita blok. Pernah nggak sih Pak ada kasus cybercrime gitu Pak, kayak kejahatan cyber gitu ya? Kalau di sini ya, kalau kayak penipuan gitu
saya pernah ketipu juga, tapi cuma sekali ya, dan itu menjadi pembelajarannya. Tapi kalau warga di sini kebetulan belum ada laporan, belum ada laporan, dan penggunaan internet di sini memang kebanyakan untuk usaha. Jadi karena banyak UKM di sini, kita arahkan supaya warga menggunakan internet itu untuk meningkatkan perekonomian mereka. Jadi itu kan nanti ketika berdampak secara ekonomi pasti warga lebih tertarik, lebih berani mengembangkan diri gitu loh. Saat ini kan gadget sama paket data kan udah terjangkau. Iya. Nah, ada nggak sih Pak perubahan pola pikir masyarakat? Saya mendingan pakai gadget deh daripada komputer, gadget mobile gitu kan. Iya. Nah, itu ada nggak sih Pak pola pikir kayak gitu masyarakat? Kalau jadi ketika gadget banyak dipakai itu kan tapi di sini memang dulu sudah dari awal kan sudah pada berlangganan komputer ya, jadi mereka lebih mengenal komputer lebih intens gitu loh. Jadi kalau pemikiran seperti itu kayaknya belum ya terjadi di sini, karena dilihat dari warga yang berlangganan internet malah bertambah gitu loh. Jadi walaupun mereka pegang gadget, tapi mereka kayaknya lebih nyaman dengan internet di rumah gitu loh. Karena kita juga diajak ke rumah warga oleh Mas Koko ini. Nah, tibalah kita di rumah Ibu Titi yang merupakan warga kampung cyber. Mengenai kampung cyber, ya saya kira selangkah lebih maju dari kampung-kampung lain ya, mungkin ya. Internet bisa akses di sini dengan murah, gampang. Ibu memanfaatkan internet itu untuk apa sih Bu biasanya? Pertama-tama dulu waktu kita pasang internet itu, waktu itu anak saya yang besar masih SMA ya, jadi saya peruntukkan memang untuk anak saya. Tapi setelah lama-lama memang ternyata internet bisa untuk apa saja. Terus mengenai pengawasan terhadap anak itu pernah nggak sih Bu? Selalu ya, soalnya waktu pertama kali kita pasang internet itu kan kita sudah punya komputer sendiri ya, jadi memang dihimbau waktu itu oleh Pak RT-nya masih Pak Heri ya, memang semua dihimbau kalau untuk pasang komputer yang bisa dilihat semua keluarga. Hal positif apa aja sih Bu yang udah pernah, yang selama sampai sekarang itu Ibu alami gitu? Yang positifnya terutama kalau di sini untuk dagang ya, untuk usaha. Suami saya kebetulan dagang kaos lukis itu, sedikit lebih banyak kita sharekan lewat internet ya. Negatifnya itu negatifnya mungkin ya cuma itu ya, situs-situs yang porno itu ya, jadi memang saya himbau di kampung cyber situs-situs yang seperti itu ditutup gitu loh, untuk dampak anak-anak ya, soalnya di sini semua memakai dari kalangan anak sampai orang tua gitu ya, nggak semuanya ditutup sih tetap, tapi ya memang harus lebih banyak dilindungi gitu loh. Selain Ibu Titi, ada juga nih namanya Bapak Ricito. Dia warga kampung cyber juga loh. Kita tanya lagi yuk. Pendapat Bapak tentang kampung cyber ini seperti apa sih Pak? Secara umum ya, secara umum sebenarnya kampung cyber itu kan banyak menginspirasi, terutama untuk kampung dulu ya. Untuk bagi saya sendiri warga kampung 36, RT 36 itu menginspirasi saya pribadi, mungkin bisa menginspirasi RT lain atau kampung yang lain, karena di dalamnya itu kan hampir, walaupun nggak 100% ya, hampir semua warga kan terkoneksi dengan internet. Itu kan kita tahu kalau internet itu di dalamnya kita bisa cari apa saja yang kita nggak tahu, kita bisa tahu gitu. Nah, pemanfaatan teknologi informasi ini atau internetnya ini misalnya apa gitu Pak dalam
pekerjaan Bapak gitu? Untuk pekerjaan ya kebetulan saya kan bekerja di sebagai karyawan swasta tapi di bidang seni, terutama seni lukis. Lukis itu kan macam-macam dengan yang lainnya menyangkut tentang figura, tentang patung, tentang yang lain, terutama seni gitu loh. Nah di situ kita kan kebetulan saya walaupun karyawan swasta kan kita kan dituntut untuk berkesenian itu, terutama untuk patung, lukis, figura, macam-macam pahatan yang sifatnya seni itu kan dituntut untuk selalu menggali terus. Nah, kadang-kadang kita ya normal manusia judek, misalnya mentok nggak ada ide, kita harus terus cari. Nah, walaupun kita mencari itu bukan sifatnya apa ya, bukan terus yang ada di internet saya cari terus saya mengcopy paste, enggak, cuma jadi referensi gitu loh. Kita banyak melihat, kita banyak tentang kesenian luar negeri, dalam negeri atau apa. Nah, di situ kita jadi bisa banyak lebih ide muncul gitu loh. Bapak selalu ngawasin nggak sih Pak anaknya main internet gitu? Kalau kita jujur ya Mas, pengawasan itu kan bermacam-macam Mas. Secara bagaimana kita mengawasi gitu loh. Dalam pengertian saya itu mengawasi kan bukan seperti anak ujian di kelas kita sebagai pengawas melihat terus enggak. Iya. Sedangkan kita sendiri kan selain di internet kan kegiatan keseharian kita itu kan ya juga sibuk. Kalau saya pergi kerja, kebetulan yang di rumah istri saya. Dalam hal-hal kayak gitu, pertama memang antisipasi untuk sebenarnya tidak menutup kemungkinan, tapi kan meminimalisir gitu loh untuk internet yang tidak bagus gitu loh. Pertama, usahakan anak tidak mengoneksi internet di luar rumah, contoh di warnet. Dari kesepakatan warga untuk menempatkan komputer itu tidak di kamar, di ruang yang terakses sekeluarga, bahkan tetangga lewat bisa tahu gitu loh. Kan kita tidak harus memanteng, tapi dengan kita wirawiri di rumah itu kan secara otomatis sudah bisa memantau gitu loh internet. Terus yang kedua atau yang ketiga atau yang seterusnya, kita walaupun anak lebih kadang-kadang pinter daripada kita gitu. Kita buka apa-apa aja kita bisa periksa lagi gitu loh. Laptop kan baru-baru ini, jangankan mau membuka, mau memakainya itu seperti apa ya, saya nggak tahu sama sekali kan. Bagi saya beruntung saya di sini. Dulu kan ada pelatihan dari Pak Heri di tempat kerjanya sana, kita diajari cara bikin email, cara itu bagi saya sudah ya manfaat yang luar biasa. Tadinya saya nggak tahu, jadi bisa. Setelah bisa itu kan tugas saya terus kamu mau apa. Saya setelah itu saya hubungkan dengan apa gunanya internet dengan pekerjaan saya gitu loh. Mengibaratkan yang namanya internet itu kan seperti dua mata pisau yang sama tajamnya. Kalau kita salah menggunakan bisa menusuk kita sendiri, terutama kan keluarga gitu. Yang jadi PR orang tua kan yang punya anak, yang itu pandai-pandai kita mengatur gitu. Kita nasihati, kita ada ukurannya. Contoh kan banyak di internet kita mau apa aja bisa. Kalau gambar porno, kalau foto porno, yang pornografi, di lain pornografi yang mungkin paling menurut saya, karena pornografi malah justru mungkin sedikit ya, bahkan kalau di sini ya saya nggak tahu karena masing-masing. Yang kalau saya takutkan justru yang game. Kalau game-game itu kan anak kalau sudah ngegame, kadang-kadang jangankan anak, kita aja kalau hobi game itu takutnya kurang komunikatif sama orang. Kalau sudah ngegame itu takutnya kita batasi. Kalau sudah ini nanti jam segini sudah, kamu harus makan, harus mandi, suruh pergi dolan aja. Maksudnya main sama temannya itu juga penting menurut saya untuk anak. Kalau dia tidak main sama teman, dia nggak bisa bersosialisasi sama
teman besoknya takutnya. Mas, apa sih yang biasa Anda buka dalam Ya paling biasanya Mas mainan YouTube, kalau enggak punya paketan. perangkat apa sih yang paling sering Mas gunakan gitu? Kalau yang sering, Antara HP, ya HP. komputer. HP paling sering. Mas pernah nggak sih mengunjungi situs-situs terlarang sengaja atau nggak sengaja? Kadang disengaja, kadang nggak disengaja. Nggak sengaja juga. Terus pernah nggak sih ngumpul dengan teman-teman Anda membicarakan mengenai situs-situs yang membuat Anda penasaran gitu? Pernah Mas. Pernah itu apa aja sih Mas? Ya paling kalau yang agak-agak jorok-jorok gitu. Tapi kalau sering sekarang paling wifi-an tuh pakai internet cuman buat lihat YouTube. Terus perubahan apa saja sih yang terjadi sama Mas untuk di lingkungan sini setelah adanya internet? Ya lebih agak enak aja Mas, enjoy. Jadi kan bisa kalau nggak punya paketan pakai internet. Ya, cuma Facebook, Twitter. Ya. Itu sudah, itu aja. Yang lain-lain juga ada Mas. HP gitu, sering dicek sama orang tua nggak sih HP-nya gitu? Enggak. Terus kalau buat komputernya sendiri? Enggak. Enggak. Ya sering Mas dilihat tapi cuma. Oh dilihat ya? Yang kalau komputer? Iya. Itu dilihat aja ya? Iya. Pernah nggak sih mengunjungi situs-situs terlarang dengan sengaja atau tidak gitu? Kalau nggak sengaja pernah Mas. Kalau nggak sengaja pernah? Kepencet mouse-nya rusak. Mouse-nya rusak? Iya. Jadi kekliknya 2 kali itu loh Mas. Membicarakan mengenai situs-situs yang membuat Anda penasaran gitu. Misalnya kayak situs negatif gitu, porno. Ini penasaran nih, kita belum pernah buka, coba pengen buka gitu. Enggak. Pernah nggak sih? Enggak. Nggak pernah ya, belum ada kepikiran kayak begitu. Belum. Enggak mau Mas. Nggak mau. Oh. Hubungan sosial di kampung ini dengan keluarga, teman atau tetangga lainnya gitu. Wah, perubahannya banyak Mas. Apa gitu? Ya gimana ya Mas? Bisa sharing-sharing tentang kalau misalnya ada yang belum tahu apa ini Facebook, kasih tahu. Nanti apa ini Twitter, kasih tahu biar. Layaknya sebuah tempat wisata, kampung ini juga banyak dikunjungi turis dalam negeri yang lumayan banyak. Ini salah satunya. Tanggapannya sih bagus untuk bisa membuat inspirasi bagi semua kampung di Indonesia ya. Terus kalau mengenai dampak kira-kira apa tuh Mas? Dampaknya itu ya positifnya sih dia warganya itu bisa menerima berita-berita dari luar, juga udah menggunakan internet kan sekarang udah canggih juga, jadi dari luar apa aja juga ada di berita internet. Nah, ini sarannya apa sih Mas buat kampung ini Mas? Sarannya ya biasa sih kan kalau internet itu kan ada dampak positif dan negatifnya. Sarannya sih ya kalau internet itu kan bisa positif dan negatif ya, sarannya sih ini negatifnya paling bisa meminimalisir dampak negatifnya lah, kayak situs-situs yang berbahaya gitu. Udah. Oke Mas, terima kasih. Dari berbagai pendapat, sepertinya kita sudah mengetahui apa saja yang terjadi di kampung cyber ini dengan adanya teknologi informasi. Menggunakan internet itu untuk meningkatkan perekonomian. Di dalamnya kita bisa cari apa saja yang kita nggak tahu, kita bisa tahu gitu. Mengenal lebih dekat internet itu apa? Gitu. Untuk dagang ya, untuk usaha. Manfaat yang luar biasa. Tadinya saya nggak tahu, jadi bisa. Di situ kita jadi bisa banyak lebih ide muncul itu loh. Ya kalau kayak penipuan gitu, saya pernah. Kalau saya takutkan justru yang game. Situs-situs yang porno itu ya. Kalau gambar porno, kalau foto porno, yang pornografi. Kekhawatiran ketika anak-anak menggunakan internet itu nanti seperti apa. Nah, itulah sepenggal pendapat dari tokoh dan warga masyarakat di Kampung Cyber Yogyakarta.